Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai Cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok, Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit ya? Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja ya. Sebenarnya pernah terpikir nggak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini Bu? Pertama, Agak kenceng kami memberikan apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur
insya Allah bisa kerja bersama. Dan tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi Kita menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi mau dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan.